Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febri Ardian Saputra dengan NPM 2217051019 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang materi FSA dengan outputnya. Langsung saja, pendahuluan. Yang pertama itu suatu FSA pastinya terdiri dari input dan output. Lalu yang kedua, inputnya biasanya berupa deret karakter atau string, lalu outputnya itu berupa diterima atau tidak diterimanya suatu inputan. Lalu ada FSA yang dipelajari selama ini terbatas pada keputusan diterima atau ditolak. Lalu ada FSA ini memiliki mesin yang disebut dengan acceptor, mesin acceptor atau finite state acceptor. Lalu FSA bisa dirancang untuk memiliki keputusan beberapa output yang disebut dengan transducer. Lalu di sini ada contohnya adalah mesin Moore dan mesin Mealy. Terdapat dua jenis suatu FSA. Yang pertama itu ada acceptor dan transducer. Di sini acceptor itu merupakan suatu untayan yang bisa diterima atau bisa ditolak. Lalu transducer ini merupakan beberapa nilai keluaran. Lalu di sini ada FSA itu terdiri dari dua jenis. FSA dengan outputnya itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu mesin Moore, yang kedua itu mesin Mealy. Nah, di sini ada contoh dari mesin. eh, di sini ada sebuah penjelasan dari Moore mesin ya, atau mesin Moore. Pada mesin Moore, output berasosiasi dengan state. Lalu mesin biasanya didefinisikan dalam 6 tuple, yang dimana M sama dengan Q, terus ada sigma, terus ada fungsi transisi atau delta, lalu ada S, ada delta segitiga ini, lalu ada lambda. Dengan keterangannya yaitu Q sebagai himpunan state, lalu ada sigma sebagai himpunan simbol input, lalu ada fungsi transisi atau deltanya ini ya, sebagai fungsi transisi, lalu S sebagai state awal yang dimana S merupakan elemen dari Q, lalu ada delta himpunan output, lalu di sini terakhir ada lambda yang dimana merupakan fungsi output untuk setiap state-nya. Nah, di sini baru ada contohnya. Sini ada berupa sebuah diagram dari FSA ya. Konfigurasi mesin sebagai berikut. Yang dimana key sama dengan key 1, key 2, key 3. Lalu di sini ada sigmanya merupakan sebuah inputan dari FSA ini yang dimana hasilnya itu adalah 0 dan 1. Lalu ada state awal S, state awal itu key 1. Lalu ada delta. Dan delta itu adalah ini. Itu adalah himpunan output. Jadi di FSA ini setiap state itu ada himpunan outputnya yang dimana deltanya adalah 0, 1, 2. Lalu ada lambda Q1, lambda Q1 itu 0, lalu lambda Q2 itu 1, lalu lambda Q3 adalah 2. Dan di sini ada fungsi transisinya. Fungsi transisi dari Q1 menuju 0 tuh fungsi Q1 menginputkan 0 tuh menuju ke Q1 itu sendiri, lalu fungsi transisi dari Q1 menginputkan 1 menuju ke Q2, lalu di sini ada Q2 menginputkan 0 menuju ke Q3, lalu Q2 input 1 menuju ke Q1, lalu di sini ada Q3 input 0 itu menuju Q2, lalu ada Q3 input 1 itu menuju ke Q3. Nah, di sini soalnya adalah berapakah hasil dari 5 mod 3 menggunakan mesin Moore. Jadi di 5 mod 3 ini bisa kita selesaikan menggunakan Moore mesin. Jadi caranya itu seperti apa? Nah, di sini ada langkahnya. Langkah pertama adalah ubah biner 5, ubah angka 5 ini menjadi sebuah bilangan, ubah angka desimal 5 ini menjadi bilangan biner. Maka 5 sama dengan 100,01, setelah itu 101 menjadi input dari mesin Moore tersebut. Nah, ini caranya gimana? Cara ngubah desimal ke biner, caranya seperti ini.
seperti biasa 2 pangkat 0, lalu ada 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 0 itu kan 1, 2 pangkat 1 itu 2, lalu 2 pangkat 2 itu 4. Maka jika dijumlahkan, di sini 1, lalu di sini 2, lalu di sini 4. Nah, kalau kita jumlahkan ini kan hasilnya 7. Nah, sedangkan kita butuh 5. Itu angka 5, berarti 2 ini tidak perlu kita hitung. Jadi 4, 1. Atau 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 0. Maka eh, kita bisa tuliskan sebagai 101. Nah, seperti itu caranya. Jadi dapatlah 101. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi transisi dari ini, FSA ini. Ada fungsi dari tabelnya ya. Nah, tadi kan soalnya itu adalah mencari 5 mod 3. Yang dimana 5 ini akan menjadi input dari more-nya, mesin more. 5 dari binernya ini, 101 ini, akan menjadi input dari mesin more-nya. Berarti kita akan menginput 101 ke dalam FSA ini. Pertama kan input 1 nih. Berarti dari set awal ya, dari key 1. Nah, key 1 ini kalau kita input 1, maka menuju ke key 2. Yang dimana outputnya itu adalah 1. Nah, di sini 1 nih. Outputnya adalah 1. Lalu kita input 0, berarti dari key 2, kita input 0 menuju ke key 3, yang dimana outputnya itu adalah 2. Maka kita tulis di sini adalah 2. Lalu setelah 0, kita input lagi 1. Input 1. Berarti input 1 itu bakal balik ke key 3. Yang dimana hasilnya adalah 2. Nah, dapatlah outputnya dari input dari ini ya, dari soal ya. Dapatlah outputnya adalah 1, 2, 2. Nah, yang kita cari kan adalah sebuah berapa dari 5 mod 3 ya? Berapa dari 5 mod 3? Untuk mencarinya itu adalah kita ambil inputan terakhir. Jadi inputan terakhir itu adalah 1. Hasilnya itu kita ambil dari inputan 1 ini, yang dimana outputnya itu berupa 2. Nah, jadi 5 mod 3 itu adalah 2. Seperti itu. Jadi cara mencari 5 mod 3 ini adalah kita inputkan semua dulu, semua binar dari 5 itu. Lalu setelah itu kita ambil yang terakhirnya saja. Ini terakhirnya kan 1 nih. Jadi kita ambil output yang terakhir, maka hasilnya adalah 2. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan dari mesin Meli. Pada mesin Meli, output berasosiasi dengan transisi. Dan kalau tadi kan mesin More kan berasosiasi dengan state ya kan. Kalau di Meli ini berasosiasi dengan transisi seperti itu. Lalu mesin Meli didefinisikan dalam 6 tuple. Ini sama seperti mesin More ya. Cuman bedanya itu ada di lambdanya, yang dimana lambda ini merupakan fungsi output untuk setiap transisinya. Jadi lambda ini outputnya itu untuk setiap transisi, seperti itu. Lanjut di sini ada sebuah contoh soal ya. Mesin Meli dengan himpunan string 01 akan menerima sebuah masukan yang memiliki akhiran dua simbol berurutan yang sama. Lalu keterangannya adalah sebagai berikut. Mana key sama dengan key 0, key 1, key 2. Lalu ada sigma, sigma itu adalah 01 ya kan, himpunan string adalah 01. Lalu himpunan state awal itu ada key 0, terus deltanya ada A dan B, berarti ini state ininya ya, output state-nya, himpunan outputnya adalah A, B. Lalu di sini ada lambdanya, lambda dari key 0 input 0 to B dan seterusnya. Lalu di sini kita coba gambarkan. Nah, di sini ada gambarnya. Ada gambarnya.
Q0, Q1, Q2, lalu lambda Q0 input 1 menuju ke B. Ya, B benar. Nah, di sini ada nih fungsi transisinya. Q0 input 0 menuju Q1, yang dimana himpunan outputnya itu adalah B. Lalu Q01 itu himpunan outputnya juga adalah B juga. Lalu Q1 input 0, himpunan outputnya itu adalah A. Q1 input, tadi input 0 ya. Q1 input 0, Q1 input 1, himpunan outputnya itu adalah B. Lalu Q2 input 0, himpunan outputnya adalah B. Q2 input 1, himpunan outputnya adalah A. Seperti itu. Nah, di sini ada tabel dari fungsi transisinya ya. Yang di sini adalah transisi dari ininya ya, angkanya. Lalu di sini adalah fungsi transisi dari hurufnya, dari delta, dari himpunan outputnya lain. Jadi Q0 input 0 tuh B. Di sini ada Q0 input 0 tuh menuju ke Q1. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita mencoba contoh sebuah inputannya. Tadi kan pertanyaannya adalah eh, himpunan string 01 akan menerima sebuah masukan yang memiliki akhiran dua simbol berurutan yang sama. Jadi berarti maksudnya itu adalah suatu FSI ini akan diterima jika dua simbol berurutan yang sama. Jadi maksudnya itu FSI ini bisa diterima kalau outputnya adalah 11 atau 00 atau bisa saja AA atau B. Nah, seperti itu ya. Jadi lanjut. Nah, di sini adalah contoh inputan. Diberikan sebuah 0, 1, 1, 0, 0. Inputannya 0, 1, 1, 0, 0. Lalu kita coba aja langsung dari state awal Q0 input 0 itu B ya kan. Berarti Q0 input 0 itu B di sini. Lalu dari ini kan menuju ke Q1, berarti dari Q1 input 1 berarti sini input 1 ke sini kan. Sini berarti adalah B ya kan. B lagi. Sama-sama masih ditolak ya kan. Karena kan lanjut dulu. 1. Tadi kan dari Q0 menuju ke Q2, berarti dari Q2 ini kita inputkan 1. Berarti A, lanjut ke ini. Berarti dari Q2 input 0 to B. Lanjut Q1 input 0 to A. Ya. Nah, ini seperti itu. Sini kita udah dapat nih. FSA ini diterima atau tidak? Kira-kira. Ya diterima ya. Karena di sini kan akhirnya itu adalah angka yang sama. Yang mana 0, 0. Maka pasti hasilnya diterima. Seperti itu. Walaupun di sininya beda ya. Coba kita coba ulang ya. Dari Q0, 0 to B, lalu Q1, Q1, Q1 itu B, terus Q2, Q1 itu A, lalu Q2 input 0 itu Q1 A, Q2 input 0 A, Q2 input 0 B, lalu Q1 input 0 itu A. Ya, nah. Jadi fungsi ini diterima dan berakhir di huruf A. Seperti itu. Jadi contoh inputan ini diterima ya, valid ya artinya. Nah, Q2 input 0. Oh, ini salah ya. Ini saya salah ini. Maka hasil output akhirnya adalah A, berarti inputan 01100 diterima oleh mesin kembali.
Seperti itu. Nah, di sini ada konfigurasi mesin More dan mesin Meli. Ada sebuah buatlah mesin More dan mesin Meli yang mencetak A saat diberi input 01. Berarti ketika kita menerima input 01, maka hasil outputnya adalah A. Seperti itu. Jadi, langsung saja kita coba ya. Cara berarti di sini 0, lalu di sini 1. Nah, di sini dapat nih A nih kan. Dapat A. Lalu kita coba cari lagi. Di sini kan dari Q 0 ini sudah menerima input 0, berarti tinggal 1 ya. Kita coba satunya itu ke sini. Berarti satu gini. Satu, satu. Salah berarti ya. Karena kan mesin More ini kan menerima input 01. Setiap menerima input 01 itu akan mencetak A. Sedangkan di sini kalau 1, 1 harusnya bukan A, B ya kan? Karena yang menerima input A itu hanya 01 saja. Jadi eh, input 1 ke Q1 ini salah. Jadi berarti bukan di sini. Kalau kita coba Q0-nya menuju ke Q2. Langsung 1. Nah, kalau 1 aja ini tetap salah ya. Karena kan setiap pokoknya kalau kita ingin mencetak A itu harus menerima input 01. Dari sini hanya satu saja, berarti salah. Tidak seperti itu. Maka sisa yang terakhir adalah ke sini, ke dirinya sendiri. Nah, kita buat selain A, selain mencetak A berarti kita cetak B saja. Jadi pokoknya selain menerima input 01, maka hasilnya adalah B. Seperti itu. Sini A ya. Nah, lanjut key set key 0 ini kan sudah punya dua inputan. Lanjut ke set key 1. Key 1 ini hanya kurang 0 ya. 0 kita coba menuju ke key 0. Kita coba. 0, 1. Nah, salah nih. Aturannya kalau kita menerima input 01, maka akan mencetak A kan. Sedangkan di sini cetakannya B. Berarti tidak dapat diterima nih. Salah nih berarti. Salah. Jadi key 1 ke key 0 itu salah. Lalu kita coba ke key 2. 0. Tetap salah juga ya. Tetap salah. Karena kalau kita menerima input 0, menerima input 0 saja, maka hasilnya tuh harusnya B, bukan A. Jadi ini salah. Berarti sisa ke dirinya sendiri. Sini input 0. Berarti di sini B. Nah, key 0 udah, key 1 udah, selanjutnya adalah state key 2. Key 2 ini belum menerima input apa-apa nih. Kita coba terlebih dahulu key 2 ini menerima input 0 ke key 1. 0. 0, 1. Nah, benar nih hasilnya A nih. Karena menerima input 01 akan cetak A. Kalau kita coba ini, 0, 0. Nah, B berarti benar nih. Berarti key 2 input 0 menuju key 1 ini adalah benar, valid. Jadi 0 ini menuju key 1. Selanjutnya kita cari kita cari 1 ya. Di sini sudah, berarti kita cari menuju ke key 0. Kita coba 1, 1. Benar nih, B. Lalu 1, 0. 1, 0, B. Benar. Nah, berarti benar ya. Jadi, valid nih. Q2 input 0 itu menuju ke Q1, Q2 input 1 itu menuju ke Q0. Nih, 1, 1. Berarti B, lalu 1, 0, B. Oke, benar. Ya, seperti ini kira-kira ya. Nah, seperti ini nih jawaban aslinya. Benar nggak nih? 1, 0. Nah, sama kan? 0, 1, 0. Oh ya, sama. Jadi seperti itu.
Di mesin More dan mesin Meli mencetak A saat diberi input 01 adalah seperti ini. Jadi 01A, 01A, lalu selain 01 akan menerima input B. 1, 1B, 11B, ini 0B, ini 1B, 00B. Ya, benar ya. Nah, kita coba pembuktian. Pembuktian kita coba input 01, 000, 101. Nah, di sini kan berarti kita membuktikan bahwa 01 ini pasti harus A ya kan. 01 ini A, 01A. Berarti sisanya ini adalah B. Ya kan? Kalau kita coba saja 01, 0001, 01. Yang pertama adalah 01. 01. Benar ya? A. Berarti ini benar. Lalu 00. 00. B. Berarti B benar ya 00. Lalu 01. Berarti 01. A. Benar. Lalu 01. 01. A. Benar. Nah, berarti ini benar, valid ya. Lalu kita coba yang kedua. Yang kedua itu adalah 1100, 1010. 11 ini adalah B, lalu 0 ini B, dan 01 ini adalah A, 01A, 1 ini B. Oke. Lalu kita coba ya. 1B, benar ya. Lalu 0B, benar. Terus 1, oh salah, 0 ini B, benar ya. Terus 01 itu A, benar. 01 itu A, lalu 01 lagi A, 01A, 1B, berarti benar. Jadi kedua input ini benar ya. Maka bisa dipastikan bahwa FSA ini valid sesuai dengan soal. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.